Stellar Transformations, episode 377. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Langit berwarna biru cerah seperti keramik seladon kelas 1. Formasi raksasa itu, dengan keliling 10 mil, masih melayang di langit seperti 200 tahun lebih yang lalu. Tahun demi tahun, suara gemuruh sesekali terdengar dari dalam formasi tersebut. Ternyata, Xiong Hei yang terjebak di dalamnya masih hidup. Di bawah Gunung Bewich terdapat beberapa ribu pasukan dari kolam naga hitam. Semua dewa ini sedang mengobrol atau berlatih karena bosan. Selain itu, ada beberapa yang sudah dipenuhi amarah dan mulai mengumpat dan sebagainya. Sudah lebih dari 200 tahun berlalu. Sungguh, Tuan Xiong Hei ini, mengapa dia tidak mengakui kekalahannya saja? Atau mungkin dia bisa menghemat kekuatannya, mengapa dia harus terus melawan? Dia sudah tidak mampu keluar selama lebih dari 200 tahun, apakah dia pikir dia masih akan mampu keluar? Kata seorang lelaki tua berambut pendek hijau lebat dengan nada tidak puas sambil duduk bersila di atas sebuah batu. Di samping lelaki tua itu terdapat beberapa puluh dewa. Di antara mereka, seorang wanita berambut ungu membungkuk dingin dan berkata, "Kepala hijau tua, jangan berdebat tanpa perlu di sini. Tuan Xiong Hei bukanlah seseorang yang bisa kau nilai sesuka hatimu. Lihatlah bagaimana Tuan Xiong Hei terus-menerus menyerang, meskipun ia terjebak dalam formasi. Sudah lebih dari 200 tahun dan ia masih belum menyerah. Apakah kau pikir kau mampu memiliki ketekunan seperti yang dimiliki Tuan Xiong Hei? Jika ya, aku juga akan mengagumimu." Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghancurkannya, namun dia tetap terus mencoba. Orang lain mengatakan bahwa wujud asli Tuan Xiong Hei adalah beruang. Dulu, aku meragukannya. Namun sekarang, sepertinya itu benar. Kata seorang pria berpenampilan terpelajar dengan senyum di wajahnya sambil menyandarkan punggungnya di pohon besar. TL, Xiong Hei beruang hitam. Jadi Xiong Traper sebenarnya bisa berarti penjebak beruang. Tapi, saya tidak ingin membuat asumsi. Kurung siku tutup. Bagi para dewa yang bosan dan memiliki umur yang sangat panjang, ketika mereka melihat atasan mereka jatuh terpuruk, hal itu juga akan memberi mereka sedikit kegembiraan. Meskipun biasanya mereka sangat hormat kepada Xiong Hei, Qin Yu duduk bersila di atas gumpalan cahaya hijau. Gumpalan cahaya hijau itu tampak seperti awan. Qin Yu telah duduk seperti ini selama lebih dari 200 tahun. Dalam 200 tahun lebih terakhir, Qin Yu tidak pernah beranjak dari posisi ini sama sekali. Alis Qin Yu sedikit terangkat. Secercah senyum muncul di wajahnya. Dia berkata, "Xiong Hei, sudah lebih dari 200 tahun. Berapa lama lagi kau berencana untuk tetap teguh melawan ini? Seperti yang kukatakan, jika kau berlutut dan kemudian memberiku 3 kali sujud keras dengan kepala membentur tanah untuk mengakui kekalahanmu, aku akan langsung membebaskanmu." Xiong Hei, yang terperangkap dalam formasi besar, saat ini hanya mengenakan celana dalam besar. Dadanya, yang dipenuhi bulu dada hitam, sepenuhnya terbuka. Paha-pahanya yang terbuka juga dipenuhi bulu hitam. Jika tidak melihat wajahnya, dia benar-benar tampak seperti beruang. Huf. Xiong Hei meletakkan gada berduri miliknya ke samping. Dia duduk di tanah terengah-engah. Xiong Hei menoleh dan memandang dinding putih di depannya. Dinding itu begitu putih sehingga seolah menyilaukan matanya. Kemudian ia memandang lorong hijau di samping dinding. Warnanya begitu hijau hingga membuatnya ingin muntah. Semuanya terlalu monoton. Ia telah diinjak-injak selama lebih dari 200 tahun. Qin Yu ini benar-benar terlalu gila. Xiong Hei mengepalkan tinjunya karena marah. Tubuhnya gemetar. Sial, beberapa tahun yang lalu masih baik-baik saja. Namun, mengapa dalam beberapa tahun terakhir ini, dia selalu menyerangku padahal aku tidak menghancurkan dinding? Seiring berjalannya waktu, Qin Yu menjadi semakin mahir dalam mengintegrasikan metode susunan pembunuh ke dalam susunan perangkap. Eksperimen adalah metode pembelajaran terbaik. Pembelajaran selama lebih dari 200 tahun ini jauh lebih efektif daripada ketika Qin Yu menganalisis teori susunan formasi selama beberapa puluh ribu tahun. Jika Xiong Hei ini benar-benar bersujud dan memohon ampunan,
Qin Yu sebenarnya akan sangat menyesal jika harus melepaskan subjek eksperimen yang hebat seperti itu. Di mana lagi kita bisa menemukan dewa langit lain untuk dijadikan bahan percobaan? Terlebih lagi, dewa langit ini tidak mudah mati. Berapa lama sebenarnya kau berencana memenjarakanku di sini? Xiong Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Tatapannya dipenuhi amarah, kesedihan, dan kemarahan. Jangan khawatir, aku masih punya banyak trik yang belum kugunakan. Jalan formasi Arai adalah jalan yang tak terbatas. Jika kau mengizinkanku untuk meluangkan waktu dan bereksperimen, maka meskipun aku bereksperimen selama 10.000 tahun, 1 juta tahun, atau 100 juta tahun, aku tetap tidak akan mencapai batasku. Kata-kata Qin Yu mengandung nada yang unik, seolah-olah dia telah terpesona dengan formasi Arai. Xiong Hei, karena kau mampu mengalami semua formasi Arai ini, kau seharusnya bangga. Xiong Hei hampir pingsan. Jika ia menjalani pelatihan pengasingan, ia akan mampu berlatih selama jutaan tahun tanpa merasa khawatir sama sekali. Jika ia bertarung dengan intensitas tinggi melawan seseorang, ia akan mampu bertarung selama beberapa ribu tahun tanpa masalah. Namun, ketika terjebak dalam jebakan ini, dia disiksa tanpa ampun dan tanpa henti. Hal itu menyiksa kondisi mentalnya. Pemandangan yang kering, membosankan, dan monoton di sekitarnya menyebabkan dia sakit kepala begitu melihat warna-warna itu. Kepalanya sangat sakit hingga terasa seperti akan meledak. Semua ini menyebabkan Xiong Hei mencapai titik kehancurannya. Terutama ketika dia memikirkan bagaimana hari-hari gila dan menegangkan seperti ini akan berlanjut tanpa akhir. Xiong Hei gemetar, bahkan jiwanya pun gemetar. Xiong Hei mengertakkan giginya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, "Qin Yu, Tuan Qin Yu, saya mohon, maafkan saya." "Ah, maafkan saya. Sayalah yang memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Sayalah yang telah menyinggung Anda." Xiong Hei tidak mampu melawan lagi. "Oh, memohon ampunan. Tapi jangan lupa bahwa aku sudah bilang kau harus bersujud dengan kepala membentur tanah 3 kali. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu masih ingat betapa tirani dan arogan Xiong Hei saat memimpin pasukannya dan tiba di Gunung Penyihir. Dia dengan brutal menghancurkan segalanya dengan gada berduri miliknya. Namun sekarang, penampilannya yang menyedihkan benar-benar membuat orang menghela napas tanpa henti. Bersujud, Xiong Hei gemetar seluruh tubuhnya. Wajahnya yang gelap berubah merah padam seperti pantat monyet. "Kalau begitu, kau bisa menunggu 100 atau 2 juta tahun lagi. Mungkin semangatku sedang tinggi dan aku bahkan bisa melakukan penelitian selama lebih dari 100 juta tahun. Kau bisa terus menunggu perlahan di dalam formasi besar, Xiong Trapper, ini." Suara Qin Yu masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. 100 juta tahun. Keringat sebesar butiran menetes di dahi dan pipi Xiong Hei. Xiong Hei mengusap wajahnya dengan tangannya yang tebal dan gelap. Keringatnya menetes ke lantai. Xiong Hei masih menundukkan kepalanya ke tanah, tidak diketahui apa yang dipikirkannya. Setelah keheningan yang panjang, "Qin Yu, jika kau menyetujui permintaanku, aku akan langsung bersujud." Xiong Hei mengangkat kepalanya. Tatapannya dipenuhi tekad. Qin Yu terkejut. Xiong yang bodoh ini benar-benar berencana untuk bersujud. Dalam benak Qin Yu, ia mengira bahwa Dewa Langit biasanya sangat sombong. Sangat sulit untuk menjatuhkan kesombongan mereka. "Katakan, permintaan seperti apa?" kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu penasaran apa yang ingin Xiong Hei minta. "Jika aku benar-benar bersujud kepadamu, maka kau harus berjanji kepadaku untuk tidak menceritakan kepada orang lain tentang aku yang bersujud kepadamu," kata Xiong Hei dengan sungguh-sungguh. "Bagus, aku janji," kata Qin Yu terus terang. "Tuan Qin Yu, mohon berikan janji agar saya merasa tenang." Xiong Hei melanjutkan permintaannya. Namun Qin Yu mulai tersenyum. Baiklah, saya akan berjanji. Saya bersumpah demi langit bahwa jika saya menceritakan tentang penghormatan Xiong Hei kepada saya kepada orang lain hari ini, maka saya akan menghadapi murka langit." Barulah saat itu Xiong Hei bisa menghela napas lega. "Tuan Qin Yu, saya mengakui kekalahan saya." Xiong Hei tiba-tiba berdiri. Kemudian ia berlutut. Dengan keras, ia membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali. 3 kali bersujud dengan kepala terbentur tanah ini. "Saya berharap Tuan Qin Yu akan memaafkan saya. Mohon maafkan saya." Setelah mengucapkan kata-kata itu,
dahi Xiong Hei masih tetap menempel di tanah. Dia menunggu respons Qin Yu. Saat itu, hati Xiong Hei dipenuhi amarah. Qin Yu, begitu aku keluar, aku pasti akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat, 1000 kali lipat, atas apa yang telah kau lakukan padaku hari ini. Haha, menerima 3 kali sujud kepala dari Dewa Langit adalah pencapaian yang jauh lebih sulit daripada membunuh Dewa Langit. Haha, tawa keras Qin Yu terdengar. Wajah Xiong Hei langsung memerah. Dan pada saat ini, susunan perangkap yang terdiri dari warna merah, putih, hitam, hijau, dan emas mulai runtuh. Dinding-dinding yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tanda, segel, dan simbol yang tak terhitung jumlahnya juga mulai menghilang. Xiong Hei mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Ia melihat langit biru cerah dan awan-awan putih bersih yang melayang. Dia menundukkan kepala dan menatap ke tanah. Hutan yang hijau dan rimbun menutupi gunung itu. Ada beberapa ribu dewa yang mendongak dengan kepala terangkat karena terkejut. Di antara mereka ada Meiji dan Taois Liu Su. Akhirnya aku mendapatkan kembali kebebasanku. Setelah mendapatkan kebebasan, Xiong Hei merasakan ledakan kegembiraan. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengangkat kepalanya dan meraung. Suaranya seperti guntur yang menggema di seluruh dunia. Xiong Hei mampu menoleransi apa yang tidak bisa ditoleransi orang lain. Qin Yu mengagumi hal itu. Xiong Hei, kau bisa kembali. Suara Qin Yu terdengar. Xiong Hei memandang ke kejauhan. Sekitar beberapa ratus meter dari Xiong Hei, Qin Yu berdiri di langit. Rambut hitam panjangnya tertiup angin. Jubahnya berkibar-kibar. Dan pada saat itu, Taois Liu Su dan Meiji telah terbang dari bawah. Hanya dalam sekejap, mereka tiba di samping Xiong Hei. Taois Liu Su bertanya dengan penasaran, "Kakak Xiong Hei, apa yang telah kau toleransi?" Otot mata Xiong Hei bergetar. Semburan keganasan melintas di matanya. Dia berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi, "Liu Su, Meiji, kemampuan terbang Qin Yu itu sangat tajam. Kecepatannya sangat tinggi. Kita bertiga harus bergandengan tangan dan membunuhnya dari 3 sisi. Kalian berdua memiliki kecepatan lebih tinggi dariku. Jika kita bertiga bergandengan tangan, kita pasti bisa membunuhnya." Liu Su dan Meiji saling berpandangan. "Kakak Liu, bagaimana menurutmu?" tanya Meiji melalui kesadaran ilahi. "Itu mungkin." Qin Yu membutuhkan waktu untuk menyusun formasi jebakannya. Formasi jebakan yang dia buat sebelumnya sudah lenyap. Jika dia ingin membuatnya lagi, itu akan membutuhkan waktu 1 atau 2 hari. "Itu cukup waktu bagi kita untuk membunuhnya," kata Taois Liu Su. Xiong Hei menatap Liu Su dan Meiji. Liu Su dan Meiji mengangguk sambil tersenyum. Wajah Xiong Hei langsung berseri-seri. Xiong Hei menatap dingin Qin Yu yang berdiri di kejauhan. Dia berteriak marah, "Qin Yu, kau berani mempermalukanku seperti itu. Hari ini, aku akan membalas dendam." Setelah selesai mengatakan itu, seperti meteorit, Xiong Hei melesat ke arah Qin Yu dengan aura yang mampu menyebabkan tanah longsor dan memecah gunung. Adapun Meiji dan Taois Liu Su, mereka telah berubah menjadi 2 angin sepoi-sepoi dan mulai mengepung Qin Yu dari 2 sisi. Melihat pemandangan itu, Qin Yu hanya mengangguk sambil tersenyum. "Benar sekali, ini persis seperti yang kuduga. Namun, mampu memaksa Xiong Hei ini untuk tunduk padaku dalam beberapa bulan terakhir, itu juga bisa dianggap sepadan." Qin Yu merasa bahwa dia hanya beberapa bulan lagi dari mencapai terobosan tahap asal. Sebenarnya, bahkan jika Xiong Hei tidak memohon ampunan, Qin Yu tetap harus membubarkan formasi susunannya setelah beberapa bulan lagi agar dia dapat sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk mencapai terobosan dari tahap asal. Seperti anak panah yang tajam, Qin Yu melesat ke bawah. "Kau pikir kau mau kabur kemana?" Mata Xiong Hei yang dipenuhi darah tampak sangat menyeramkan. Seperti peluru artileri, dia menghantam ke bawah. Adapun Meiji dan Liu Su, mereka juga terbang ke bawah mengejar Qin Yu. Namun, begitu Qin Yu memasuki hutan, mereka bertiga menyadari bahwa dia sudah pergi. Meiji dan Liu Su dipenuhi kebingungan. Dia sudah pergi. Mustahil. Xiong Hei seperti orang buta yang mengamuk. Dia mulai berlarian dengan ganas di seluruh gunung Bewichyu. Dengan garang, dia meraung marah. "Qin Yu, tunjukkan dirimu. Keluar sini."